Makna spiritual mabit, puncak syukur dan zikir. Mabit di Muzdalifah. Setelah matahari terbenam pada 9 Zulhijjah, jemaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk berhenti, beristirahat dan bermalam di sana. Ini disebut mabit. Di keheningan malam, tempat mabit ini sangat ideal untuk melakukan kontemplasi, tafakkur, tadabbur, merenung mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah haji berada di Muzdalifah minimal hingga lewat tengah malam. Setelah itu dibolehkan bergerak menuju Mina. Selama mabit di Muzdalifah, jamaah disunnahkan mengambil sedikitnya 7 butir kerikil untuk melontar jumrah Aqabah esok paginya sesampai mereka di Mina. Orang mabit di Muzdalifah dengan mengambil kerikil itu bagaikan pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk berperang melawan musuh laten manusia, yaitu setan yang terkutuk. Muzdalifah berasal dari kata izdilaf yang berarti al-iqtirab atau mendekat, atau al-ijtima, berkumpul. Disebut demikian karena tempat ini jaraknya sudah dekat dengan Mina, atau karena di tempat inilah para jemaah haji berkumpul untuk menginap dan beristirahat pada malam 10 Zulhijjah untuk mempersiapkan diri melempar jumrah Aqabah esok paginya. Tempat ini juga disebut sebagai Al-Masy'aril Haram. Disinilah dulu Nabi Muhammad SAW pernah bermalam dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara simbolik, mabit di Muzdalifah memberi pesan kepada jemaah haji tentang pentingnya mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu malam adalah salah satu waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit memohon ampunan. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Al-Baqarah 198. Waktu yang dihabiskan di Muzdalifah dapat diisi dengan berzikir, antara lain melalui tilawah Al-Quran, sholat, pengucapan kalimat tauhid, tasbih dan tahmid. Selain itu, perenungan akan kuasa dan kasih sayang Allah juga merupakan bentuk zikir yang dianjurkan. Dengan memperbanyak zikir, diharapkan jemaah haji dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bagian dari rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selama mabit di Mina, jemaah haji hendaknya merenungkan makna dan hikmahnya dengan memperbanyak takbir, zikir, doa, serta menghayati perjalanan Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdurrahman ibnu Abi Ya'mar ad-Dali qala Rasulullah SAW ayyamu Mina thalathatun." Dari Abdurrahman bin Ya'mar ad-Dali berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tinggal di Mina adalah 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Mabit adalah tinggal dan menginap di Mina selama malam hari ayyamut tashwik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wa man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya.
Quran Surat Al-Baqarah 203. Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengemukakan, an Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afada yauman nahri thumma raja'a fa shalla zuhrah bimina fa aqama biha ayyamat tasyriki thalath, rawahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf ifadah pada hari nahar, kemudian kembali dan sholat zuhur di Mina, lalu tinggal di Mina selama 3 hari tasyrik. Berdasarkan ayat di atas, bahwa mabit di Mina diisi dengan memperbanyak zikir, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat, dan membaca Al-Quran. Zikir yang benar akan menghasilkan ketakwaan. Zikir yang benar dan tulus ikhlas hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Hakikat takwa itu sendiri mencakup 2 aspek, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa takut terhadap azab neraka. Kedua rasa takut ini saling berkaitan, namun rasa takut kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih dahsyat daripada rasa takut terhadap api neraka. Hal ini dikarenakan jika Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhoi seseorang hamba, maka api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pun dapat menjadi dingin. Sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala murka, maka dalam kondisi yang dingin sekalipun azabnya dapat terasa panas dan membara. Tujuan akhir dari perjalanan haji adalah agar seluruh jemaah haji terhindar dari azab neraka. Mengingat bahwa seluruh umat manusia pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari biasa, Mina tampak lengang dan luas, sedangkan pada hari nahar dan hari-hari tasyrik, Mina penuh sesak dengan jemaah haji. Meskipun demikian, Mina dapat menampung seluruh jemaah haji. Inilah keistimewaan Mina. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Mina ini seperti rahim. Ketika terjadi kehamilan, daerah ini diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sudah semestinya umat Islam tidak perlu khawatir kehabisan tempat atau tidak dapat tempat di Mina. Mina kadang juga disebut Muna, yang berarti angan-angan atau harapan. Di tempat inilah dulu para nabi bermunajat, meminta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan namanya, Muna atau Mina, lokasi ini adalah tempat dicurahkan semua harapan dan doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa di Mina, tepatnya di Masjid Khaif, sebanyak 70 nabi pernah sholat dan bermunajat. Nabi Muhammad pun mengikuti jejak pendahulunya. Selama 3 hari ia bermalam dan bermunajat di masjid tersebut. Tempat ini mustajab, maka selama mabit di Mina, jemaah haji disunahkan untuk memperbanyak doa. Mina juga tempat menyembelih hewan kurban. Ia disebut dengan Mina karena disinilah darah-darah hewan kurban atau hewan dam ditumpahkan. Tumna ad-dima. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail juga di Mina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya juga di Mina. Karena itu disunnahkan bagi jamaah haji untuk menyembelih hewan kurban atau dam di tempat ini sebagai pertanda ketundukan dan totalitas ibadah.